Halo semua, selamat datang kembali di channel Rintih Malam. Kali ini saya akan membawa kalian ke sebuah pengalaman nyata yang benar-benar mencekam. Cerita ini datang dari Pak Suryo, seorang penjaga malam di sebuah sekolah tua di Jawa Timur. Sekolah ini memiliki banyak kisah mistis yang membuat bulu kuduk berdiri, dan pengalaman Pak Suryo adalah salah satu yang paling menyeramkan. Siapkan mental kalian, matikan lampu, dan dengarkan cerita ini hingga akhir. Pak Suryo adalah pria yang sederhana. Usianya sekitar 40-an, dan dia sudah cukup lama bekerja sebagai penjaga malam di beberapa tempat. Saat ditawari pekerjaan di sekolah ini, dia tidak berpikir dua kali. Menurutnya, menjaga sekolah adalah pekerjaan yang mudah. Sekolah tidak pernah ramai di malam hari. Pada malam pertama, semuanya terasa normal. Sekolah itu besar, dengan aula utama yang luas, bangunan kelas modern, dan sebuah gedung lama yang katanya sudah tidak digunakan. Pak Suryo memeriksa setiap ruangan, memastikan pintu-pintu terkunci. Namun, saat dia sampai di aula utama, dia merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Seperti ada yang mengawasi dari atas balkon, pikir Pak Suryo. Dia melihat ke atas, tetapi tidak ada apa-apa. Mungkin hanya perasaannya saja, pikirnya. Dia melanjutkan tugasnya, mengabaikan rasa tidak nyaman itu. Namun, di malam-malam berikutnya, Pak Suryo mulai merasakan keanehan. Suara langkah kaki sering terdengar di lorong, meskipun dia yakin tidak ada siapapun. Suara itu datang dari gedung sebelah, gedung lama yang sudah tidak digunakan. Gedung itu adalah bangunan tua yang dulunya asrama guru. Bangunannya gelap dan mulai lapuk. Suatu malam dia mendengar sesuatu yang lebih aneh. Suara seperti seseorang mengetuk-ngetuk dinding. Suaranya berulang, seperti kode yang ingin menarik perhatiannya. Dengan senter di tangan, dia mendekati gedung tua itu. Saat membuka pintu gedung, suara itu berhenti. Ruangan itu kosong, penuh debu, dan bau pengap menyengat. Namun, saat dia berbalik untuk keluar, dia melihat sebuah bangku bergerak pelan, seperti didorong oleh sesuatu yang tidak terlihat. Pak Suryo memutuskan keluar dan tidak melanjutkan penyelidikan malam itu. Mungkin tikus, katanya dalam hati, meskipun dia sendiri tidak yakin. Malam berikutnya adalah malam yang tidak akan pernah dilupakan Pak Suryo. Sekitar pukul 2 dini hari, dia mendengar suara perempuan tertawa kecil dari arah gedung tua. Suara itu pelan, tetapi cukup jelas. Dengan senter di tangan, dia memberanikan diri memeriksanya. Saat melewati lorong gelap gedung tua, suara itu semakin jelas. Dia mengikuti suara itu hingga ke sebuah kelas di ujung lorong. Ketika dia membuka pintu, dia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di sudut ruangan, seorang perempuan berambut panjang duduk membelakanginya. Bajunya putih, kusut, dan terlihat seperti basah. Pak Suryo terpaku. Dia mencoba bersuara, tetapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Perempuan itu perlahan menoleh ke arahnya. Wajahnya pucat, matanya hitam pekat, dan senyumannya menyeringai lebar. Pak Suryo tidak berpikir dua kali. Dia berlari keluar ruangan dengan sekuat tenaga. Saat dia hampir sampai di pintu keluar, langkah kakinya tiba-tiba terhenti. Seperti ada sesuatu yang menariknya dari belakang. Dia menoleh dan melihat tangan hitam mencengkeram kakinya. Tangannya terasa dingin seperti es, dan cengkeramannya sangat kuat. Pak Suryo berjuang sekuat tenaga untuk melepaskan diri. Akhirnya dia berhasil dan berlari keluar dari gedung itu. Namun, saat dia menoleh ke belakang, dia melihat sosok perempuan itu berdiri di jendela, menatapnya dengan tatapan kosong. Keesokan harinya Pak Suryo menceritakan pengalamannya kepada salah satu guru. Guru itu tampak terkejut. Dia mengatakan bahwa dulu seorang murid perempuan pernah bunuh diri di gedung itu karena depresi. Sosok perempuan itu sering terlihat oleh beberapa orang
tetapi tidak pernah ada yang berani mendekat. Pak Suryo akhirnya memutuskan berhenti dari pekerjaannya. Beberapa malam setelah kejadian itu, dia terus bermimpi buruk. Dalam mimpinya, dia melihat perempuan itu memanggil namanya sambil berkata, "Tetaplah di sini, temani aku." "Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian berani berada di sekolah tua seperti ini di malam hari? Tulis pendapat kalian di komentar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan ingat, jangan abaikan firasatmu. Mungkin itu adalah peringatan dari sesuatu yang tidak terlihat.